masih di Jelajah Desa. Nah pemirsa, salah satu keunikan yang dimiliki tiap daerah di Garut ini ialah makanan tradisionalnya. Mungkin selama ini Garut terkenal sebagai kota dodol saja. Namun perlu Anda ketahui, Desa Pancasura ini memiliki beberapa makanan tradisional khas. Salah satunya kue pocong. Dari namanya saja sih udah seram. Seperti apa ya kira-kira? Pak Kades, Siap. di sini pembuatan kue pocong Pak ya? Betul. Pocong. Saya penasaran Pak, dari namanya saja sudah unik. Betul. Kue pocong. Betul. Enggak kue juring enggak Pak ya? Betul. Oh ya, bentuknya seperti pocong katanya. Sekarang lagi proses pembuatan nggak? Kita coba aja masuk ke dalam. Kebetulan kreativitas warga masyarakat Pancasura kan diantaranya kayaknya ini belum ada di orang lain. Makanya namanya juga unik, kue pocong. Biar kita ini lihat aja. Jadi khas ya Pak ya? Khas kayaknya di sini Bang Guru. Semakin masalah pemirsa bagaimana kue pocong ini ya? Ayo Pak, langsung saja Pak. Siap. Lihat Pak. Assalamualaikum. Inilah proses yang punya keahlian bikin kue pocong. Kadus kita ini. Pak Kadus. Sekarang saya akan nanya-nanya ke pengrajin kue pocong. Kue pocong Pak? Pak? Ya. Pocong ini? Pak, kue pocong ini apakah hasil kreasi sekarang-sekarang apa memang sudah turun-temurun Pak? Sudah dari zaman dulu? Ya. Jadi warisan Pak ya? Iya. Nah Pak, kue pocong ini terbuat dari apa Pak? Dibuat dari ketan asli, Ketan hitam atau ketan putih? ketan hitam biasa, ketan putih bisa. Nah ternyata kue pocong itu dibuat dari beras ketan Beras ketan Pak ya? gula merah, gula merah, apa lagi Pak? kelapa Kelapa Iya. diparut Pak? ya Di diparut. kelapa parut, apa lagi Pak? Air kelapa. Air kelapa, pakai air kelapa Pak? Iya, pakai air kelapa. Ya, cara prosesnya, Nah Pak, kalau cara prosesnya secara singkat gimana Pak? ya kalau prosesnya itu cara Pembuatan ya Pak? pembuatannya, beras ketan 1 kilo, lalu gula merah 1 kilo, Komposisinya. Kelapanya segimana Pak? kelapanya 2 butir, 2 butir. ya. Lalu air kelapa secukupnya, lalu garam secukupnya. Gitu. Cara membuatnya, apa itu? Beras ketannya Beras gimana kan? ketannya dibersihkan dulu, Dibersihkan. Gitu ya. udah dibersihkan dulu, lalu Bikin tepung. diiriskan 1 jam. Ditiriskan 1 jam. Ya, diiriskan 1 jam, lalu ditepung sampai ditepung Dihaluskan. Iya. Lalu kelapanya diparut. Sudah diparut, gula merahnya itu Dihaluskan. direbus. Oh direbus. Ya. Direbus. Sudah direbus, terus kelapa sudah larut, lalu Dicampurkan. dicampurkan ya, Campurkan. ya sampai kering atau sampai matang, Nah. sampai matang. Pak, Cara membuatnya, udah ditepung, lalu panaskan itunya, santan atau gimana Pak? wajan. Oh wajan. Wajannya dipanaskan juga kompor, lalu tepung ketan tadi diayak kena wajan, lalu pakai gula kelapa tadi yang kalau di sininya
Namanya Enten, apa? namanya Enten. ya. Kalau Mang Enten mah Kalau oh, bahasa- Enten Mas Duki. kalau oh beda. Foto politisi kalau itu. Selek gitu. Oh sele, iya betul. Langsung diayakan wajan, lalu dicampurkan dengan selek, lalu digulungkan nama kue pocong. Berarti itu manis Pak rasanya Pak? Iya manis. Aduh, pemirsa. Baru mendengar proses pembuatannya saja saya sudah ngiler. Pak, tadi direbus sampai mati katanya Bapak. Ternyata sampai matang ternyata Pak Sampai ya. mati. Saya kira itu sampai mati sehingga dinamakan kue pocong, tapi bukan ternyata. Jadi Pak, Karena mungkin pocong itu saya menambahkan ya. Ya. Dinamakan kue pocong tuh karena identik sama putih kali ya. Terus mirip-mirip kayak itu. Tapi nggak gini-gini juga. oh, iya gini Pak, gini. Kita buktikan aja kalau Oke. misalkan penasaran. Ya, siap Pak. Saya penasaran Pak. Saya langsung saja lihat nih. Boleh Pak ya? Ayo, yuk. Kue pocong. Setelah mencicipi rasanya, sekarang kita lihat langsung cara pembuatannya. Mungkin beberapa dari pemirsa pernah menjumpai jajanan pasar kue pocong ini. Cara pembuatannya ternyata cukup mudah. Untuk membuat kulitnya, cukup masukkan tepung ketan dengan cara diayak ke dalam wajan panas. Lalu, setelah terbentuk, tuangkan isian berupa adonan kelapa dan gula merah. Nah, terakhir tinggal bungkus deh isian kelapa tersebut dengan kulit yang berasal dari ayakan tepung beras ketan tadi. Nah, ini ternyata nih membuat kue pocong nih. Saya mau belajar ke ibu. Bu, boleh saya belajar membuat bu? Boleh. Sambil ngobrol-ngobrol bu ya. Bisa saya coba nih ya membuat kue pocong. Terima kasih bu. Terus banyak. Gosong sih gitu. Wah, ternyata susah nih. Kosong ini mah ya. Tuh, sudah tuh. Ibu ngetawain. Belum ke, wais. Wah, bisa. Kue pocong. Bu, bagus ya? Teh, bagus ya teh? Alah. Lanjutan bu, silakan. Teh, lanjutan teh. Pemirsa, ternyata inilah pembuatan kue pocong ya. Boleh sedikit bu. Ini biasanya dijual atau gimana? Dijual Dijual berapa bu? Satu. 500. Oh, Rp500. Lumayan ya. Lumayan. Ternyata kue pocong juga bisa menambah apa namanya, membantu perekonomian keluarga ya dengan dijual Rp500 per satu kue. Lumayan kan? Ya bu, lanjutkan bu. Dicobain makan itu. Sambil dicoba. Bu, ini saya nyoba satu bu, Mangga. boleh bu? Nah, Silakan. ini yang sudah jadi, saya coba ya.
Rasanya ada asinnya, manis, gurih. Mirip-mirip ini Bu ya, dadar gulung. Tapi yang membedakannya ini khasnya ada sagon-sagonnya gitu. Bu, maaf ya Bu. Silakan lanjutkan Bu. Action. Pemirsa, setelah kita tadi melihat proses pembuatan kue pocong, kita akan melanjutkan perjalanan di Desa Pancasura tentunya dengan potensi-potensi yang lain. Ayo, kita lanjutkan.